Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana trading Anda di sesi pertama tadi? Kami akan lanjutkan market now sesi yang kedua dengan segmen Brief to Second Session. Saya Erwin Suryabrata. Ya pemirsa, kita akan review terlebih dahulu seperti apa penutupan IHSG di sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks IHSG kita melemah 1,15% di level 4.723,743. Kita juga akan lihat kinerja indeks di Bursa Efek Indonesia. Indeks MNC 36 melemah 1,79% ke level 267,058. Jakarta Islamic Index melemah 1,20% ke level 633,709. LQ45 Index melemah 1,37% ke level 827,268. Kita beralih ke pergerakan sektoral dari data yang bisa kami update dari pergerakan sektoral. Indeks sektor konsumsi menguat 1,06%. Kemudian sektor perkebunan menguat 0,49%, sektor keuangan melemah 2,90%, dan sektor infrastruktur melemah 2,42%. Ya pemirsa, sebelum kita bahas prediksi dan rekomendasi IHSG di sesi kedua hari ini, topik pilihan redaksi Brief to Second Session hari ini adalah mengenai ironi dari penurunan BI rate dan harga saham. Bank Indonesia baru saja memangkas BI rate sebesar 25% menjadi 7%. Namun ternyata sentimen positifnya hanya berpengaruh sebentar saja memperkuat nilai saham perbankan. Apa penyebabnya? Ternyata pengumuman Otoritas Jasa Keuangan yang akan membatasi net interest margin atau NIM bank maksimal 4% memberikan sentimen negatif bagi pasar dan menekan IHSG kembali ke zona negatif. NIM perbankan nasional selama ini dinilai terlalu tinggi sehingga membebani perekonomian. NIM yang terlalu tinggi ini juga menyebabkan biaya pinjaman sangat termahal di Asia Tenggara untuk Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman D. Haddad mengatakan ada kebijakan untuk bisa membatasi net interest margin paling tinggi 4% juga sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan daya saing perbankan di ASEAN. Sehingga tidak benar jika NIM rendah otomatis perbankan akan membukukan kerugian. Dengan bunga kredit rendah, kemampuan masyarakat membayar bunga akan meningkat sehingga permintaan kredit akan naik juga. Saat ini pemirsa, Indonesia menjadi negara di ASEAN yang memberlakukan NIM tertinggi. Tahun 2013 rata-rata memberlakukan NIM sebesar 4,89%. Ini adalah angka rata-rata NIM untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Misalnya bisa di atas 6-8%. Padahal net interest margin NIM perbankan di Thailand berkisar di 3 hingga 4%. Filipina sebesar 3,3%, Malaysia 2,3%, dan Singapura di 1,5%. Sejumlah analis pun mengatakan pembatasan net interest margin ini akan memangkas laba bersih perbankan serta mengurangi minat investor dalam mengkoleksi saham perbankan, minimal dalam jangka pendek. Namun jika dapat dikelola dengan baik dan ada peningkatan permintaan kredit, kemungkinan juga dapat memperkuat kinerja bank lagi. Tahun lalu kinerja emiten perbankan beragam. Meski ada yang turun, mayoritas bank masih membukukan bunga bersih. Antara lain, laba bersih BBRI sebesar 25,40 triliun rupiah. Laba bersih per saham 1.030,43 rupiah dan naik 4,92% di tahun lalu. Laba bersih BBNI sebesar 9,7 triliun rupiah. Laba bersih per saham 487 rupiah dan turun 15,86% di tahun lalu. Laba bersih BJTM sebesar 884,50 triliun rupiah. Laba bersih per saham 1.059,29 rupiah dan turun 5,81% di tahun lalu. Itu tadi topik pilihan yang akan kami bicarakan dengan narasumber kami. Telah hadir Bapak Gemma Guryadi, beliau adalah Associate Director dari UOB Kay Hian Securities dan juga Presiden Direktur dari Astronaci Internasional.
Baik, terima kasih banyak Pak Gemma Guyardi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai apa yang bisa kita review, sebelum kita analisa lebih dalam lagi mengenai topik pilihan kita, IHSG nih Pak Gemma merosot 1,15% atau 55,05 poin ke level 4.723,74 pada jeda siang ini. Indeks terus bergerak di zona merah. Ini kita lihat antara level 4.709,33 hingga 4.759,18 di sepanjang sesi yang pertama setelah dibuka tadi 0,72%. Apakah ini semata karena tekanan dari rencana OJK tadi membatasi NIM perbankan di negara kita, Pak Gemma? Oke, selamat siang pemirsa. Dari Astronaci kita memberikan Eye of Future sebelumnya bahwa dikatakan tanggal 29 Januari akan turun sampai tanggal 4 naik sampai tanggal 9 turun sampai 15, dan ini terjadi semua. Kemudian ini naik, kita gambarkan sampai tanggal 19, ternyata puncak lalu turun ya. Dan kemarin ternyata 1 hari sebelum puncak dia udah peak dan hari ini turun. Jadi semua ini udah inline. Penurunan ini kita percaya tidak akan berlangsung lama. Jadi kurang lebih 1 minggu dari sekarang tuh paling lambat di pertengahan minggu depan itu sudah bisa akan mulai recover ya, antara tanggal 24 25 itu sudah bisa mulai recover dan kembali rally lagi itu untuk IHSG, karena kita sekarang berada di golden zone, posisi matahari berada di Aquarius, itu tidak akan masuk di dalam trend bearish, tetapi apabila terjadi koreksi seperti ini hasilnya akan lebih minimal ketimbang bullishnya. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, tekanan dari sentimen-sentimen beredar ternyata tidak akan banyak berpengaruh. Ini turunannya hanya besar sementara dari analisa Anda. Kita lanjutkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, tetaplah bersama kami di Market Now sesi kedua, Brief to Second Session bersama Bapak Gemma Guyardi. Anda bersama kami dalam Market Now sesi yang kedua, Brief to Second Session. Kami masih bersama Bapak Gemma Guyardi, Associate Director dari UOB Kay Hian Securities dan Presiden Direktur dari Astronaci International. Jangan lupa Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan komentar dan pertanyaan seputar topik hari ini melalui akun Twitter kami di @idx_channel. Kita akan coba update juga seperti apa saham-saham most active by frequency pada perdagangan sesi pertama tadi. Saham BMRI berada di level 9.375 dan diperdagangkan sebanyak 6.753 kali. Saham PLKM berada di level 3.230 dan diperdagangkan sebanyak 6.743 kali. Saham BBRI berada di level 11.500 dan diperdagangkan sebanyak 5.776 kali. Saham Pegas berada di level 2.600 dan diperdagangkan sebanyak 5.675 kali. Berikut juga akan kami tampilkan saham-saham top gainers berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi pertama tadi. Saham PTBA naik 105 poin di level 4.660, saham ITNG naik 75 poin ke level 5.325, saham Arna naik 50 poin di level 585, dan BBTN naik 35 poin ke level 1.565. Berikut adalah saham-saham top losers berdasarkan penurunan harga saham pada perdagangan sesi yang pertama. Saham BBRI turun 500 poin di level 11.500, saham BMRI turun 350 poin ke level 9.375, saham BBNI turun 250 poin di level 5.200, dan Pegas turun 100 poin ke level 2.600. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bapak Gemma Guyardi, Associate Director UOB Kay Hian Securities dan Presiden Direktur dari Astronaci International. Ini tadi terkait dengan topik pilihan kita hari ini, Pak Gemma. Rencana OJK membatasi net interest margin atau NIM ini, Bang, maksimal sekitar 4%. Malah justru dinilai bisa menekan emiten perbankan. Ini padahal baru saja ada sentimen positif dari penurunan BI rate kemarin sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Pandangan Anda? Jadi begini, kalau kita bicara tentang kamera, itu ada segitiga exposure namanya ya. Ada shutter speed, ada ISO, ada aperture. Jadi ini juga terjadi di dunia perbankan. Saya memberikan gambar ini agar Anda bisa lebih memahami dengan mudah. Jadi kalau di kamera tadi itu ada 3 itu, kalau di banking itu ada net interest margin, ada non-performing loan, sama loan growth. Jadi ada 3 ini yang saling berkaitan. Jadi sebenarnya simple, diturunkan dulu BI rate, otomatis bunga deposito pasti akan diturunin. Kalau bunga deposito diturunkan, maka cost of fund daripada bank, ya modal dasarnya dia juga pasti akan turun, karena dia memberikan kepada saya dan Bapak lebih murah kalau kita deposito kan. Kemudian dengan dipangkasnya dia bilang 4%, itu artinya spread daripada deposit dan kemudian dengan fundingnya itu tidak boleh lebih dari 4%. Cara gampang bank sebenarnya simple, dia turunkan aja. Sebentar lagi bunga deposito akan jadi 5,5 sampai 6%. Anda lihat kemungkinan yang akan dilakukan seperti itu.
dan dia akan mungkin sekitar 4-5%. Jadi ada main di sana. Nah, yang akan dilakukan oleh perbankan kemungkinan strateginya adalah tiering. Misalnya dana yang lebih daripada 10 miliar atau 5 miliar non LPS dia bisa kasih margin yang lebih besar. Ini akan dilakukan strateginya. Keuntungannya kalau seandainya ini sudah dilakukan, maka non performing loan-nya ini akan berkurang karena memang dengan penurunan dari bunga yang dijual ini akan menggerakkan lagi ekonomi. Ya. Dan akhirnya pada saat nanti masyarakat sudah bisa menikmati kredit dengan bunga yang rendah, non-performing loan-nya rendah, loan growth-nya naik, akhirnya net interest margin-nya bisa naik karena volume-nya naik. Semuanya bisa terkerek. Betul. Secara spesifik kalau kita berbicara mengenai emiten perbankan yang hari ini sangat tertekan, Pak Gema, ini ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, BBRI pemirsa yang turun 4,17%, ada juga PT Bank Sentral Asia Tbk, BBCA juga melemah 2,8%. Apa yang bisa kita rekomendasikan untuk akhir pekan ini kalau kita berbicara mengenai saham-saham perbankan yang nampaknya masih akan menghadapi beberapa isu penekan lagi? Saya suka BRI, ya, dan kemudian saya juga suka BCA. Historical, kedua saham ini kalau ada pelemahan tiba-tiba karena news, itu juga naiknya akan tiba-tiba. Secara statistik, Astronaci melihat bahwa pada saat bulan berada di Virgo, itu akan menjadi titik reversal untuk BBRI. Jadi Anda perhatikan 23 dan 24. Nah, ini yang akan terlihat, dan kemudian sekali lagi saya bisa sampaikan bahwa strategi yang akan dilakukan banking kemungkinan, karena yang namanya deposito itu nanti ada dua ya, yang LPS maupun yang non LPS. Jadi mereka bisa bermain di sini. Mungkin yang nanti untuk yang non LPS itu bunga depositonya tinggi supaya ada uang masuk, sedangkan untuk yang LPS itu kecil. Sehingga ini nanti bisa menjadi maybe average atau seperti apa. Jadi mereka pasti punya strategi marketing untuk menghadapi ini, sehingga ini hanya short lived impact, tidak berimpact secara jangka panjang. Walaupun dikasih 4% ya keuntungan, tapi kalau loan growth-nya bertambah, katakan jadi double gara-gara itu, semua akan ke Swiss. Anda harus ingat kasus tentang semen. Jadi waktu itu harga semen kan diturunkan itu ya, harga penjualan semen dan seterusnya. Ya ini akhirnya membuat harga semen-semen jatuh semua kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan maksimal. Lalu kemudian recover. Kenapa? Karena demand daripada semen akhirnya naik. Dan orang-orang akhirnya berbondong-bondong bikin rumah karena harga semen turun. Jadi volume ini akan melakukan hedging kepada nilai interest marginnya, sehingga nanti secara value total di dalam pembukuan itu endingnya tetap profitnya sama. Begitu. Tidak semua emiten perbankan menghadapi langit kelabu di sini terkait dengan topik pilihan kita. Kalau kita lihat ini saham most active by frequency, ternyata saham BMRI masih berada di level 9.375 pemirsa, diperdagangkan sebanyak 6.753 kali untuk saham BMRI. Apa yang kira-kira bisa kita harapkan akan terus menjadi sentimen positif dari BMRI, Mas Gema, kalau kita berbicara mengenai saham yang masih akan paling banyak ditransaksikan khususnya menutup akhir pekan ini dari sektor perbankan? Ya, ini adalah kesempatan Anda untuk melakukan buy on weakness, tetapi bukan hari ini ya, kita berikan waktu 2 hari dari sekarang, dan kita lihat semua pelemahan dari banking ini menimbulkan gap. Contohnya di BBRI, dia turun untuk menutup gap, tetapi turun menutup gap dengan gap yang baru. Artinya apa? Di dalam waktu yang katakan 3 minggu window time ya, dia akan sideways di area ini. Kalau Anda berharap BBRI bisa turun bearish seperti bulan-bulan Agustus, September, not at this time. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan takut, karena kebanyakan saya dengar investor tadi pagi begitu buka minus tuh langsung cut loss semua ya, langsung ketakutan semua ya, karena kebiasaan memang seperti itu. Tetapi kalau kita biasa melihat chart, kita mempelajari price action itu sendiri, Anda tidak akan gampang terkecoh. Tidak perlu menjadi sangat reaktif di sini. Pemirsa, by the way, ini saham BBRI berada di level 11.500 dan diperdagangkan sebanyak 5.776 kali, masih masuk ke dalam most active stock. BBRI sebenarnya juga menjadi favorit Anda di sini, Mas Gema, BBRI. Baik, kalau kita berbicara mengenai emiten sektor perbankan ini, jika memang nantinya ini NIM benar-benar dibatasi maksimal hingga mencapai 4%, seberapa lama menggunakan analogi kamera Anda tadi, perbankan akan bisa melakukan adjustment atau penyesuaian hingga laba bersihnya ini bisa kembali terkerek naik lagi, Mas Gema? Sekarang kan bulan Februari ya, kira-kira nanti Anda lihat kurang lebih kuartal 3 ya, kuartal 3 itu maksimal. Jadi sebenarnya bulan Juni, Juli itu kan akan ada banyak kebutuhan, terutama kredit konsumsi. Adanya Idul Fitri, orang sudah mulai belanja dan seterusnya, kartu kredit naik, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, apapun itu naik ya, spending akan meningkat. Nah, dan di sini orang tuh akan efek psikologi gila, bunganya murah nih, jadi aku akan spend double. Nah, inilah yang akan impact, dan itu baru akan kelihatan nanti di mungkin result di Q3 ya. Saya rasa baru akan kelihatan di sana. Tetapi secara overall tidak akan menggoncangkan. Ini adalah noise, bukan berarti tidak ada impact. Short lived impact, panik dijual. Tetapi Anda lihat, penurunan hari ini BRI itu 6%. Dan itu tidak mudah. 6% ini mungkin jatah untuk 2 minggu turun pelan-pelan, tapi udah dihabiskan hari ini.
coba aja dia habiskan lagi 3% lagi. The only solution adalah dia pasti naik. Baik, Gitu. kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Anda dapat juga berpartisipasi, memberikan komentar dan pertanyaan seputar topik hari ini melalui akun Twitter kami @idx_channel. Jangan beranjak dari tempat Anda. Market sesi kedua akan kembali saat lagi. Kembali di Market sesi kedua, brief to second session masih bersama Bapak Gemma Guyardi, Associate Director dari UOB Kay Hian Securities dan Presiden Direktur dari Astronaci International. Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan komentar dan pertanyaan seputar topik hari ini melalui akun Twitter kami @idx_channel. Kita tinggalkan sekilas Mas Gemma untuk perbincangan mengenai emiten perbankan. Ini kita akan bahas mengenai top gainer stock di hari ini. Saham-saham top gainers berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi pertama. Tadi pemirsa, antara lain saham PTBA naik 105 poin di level 4.690. Langsung saja juga kita akan bahas saham ITMG yang naik 75 poin ke level 5.325. PTBA dan ITMG, Mas Gemma. Oke, PTBA dan ITMG ini udah saham lama yang dulunya jadi favorit, kemudian sekarang weak performance. Ini akan mendapat kesempatan untuk naik. PTBA naik ke 5.200. Kemudian untuk ITMG ada peluang untuk kembali ke 6.500, tetapi kita masih butuh waktu karena ini mulainya masuk demand ke market, maybe juga karena harga minyak lagi naik ya. Jadi ada satu kesempatan untuk saham ini kembali menguat ke atas. Untuk PTBA di kisaran berapa saham ini baik untuk ditransaksikan? Untuk PTBA belum, sekarang di 4.500 itu oke ya untuk buy on weakness ya, sementara ya, tetapi belum aman, ini belum kembali kepada trend bullish, baru awal mula diakumulasi, sehingga ini membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk dia bisa naik terus seperti Anda lihat Unilever, kayak begitu kan naik terus ya. Nah ini prosesnya untuk PTBA mungkin 2 bulan dari sekarang. Itu strategi yang harus kita lakukan untuk PTBA. Dari top gainers kita beralih ke top loser stock, antara lain tadi kami sampaikan saham top losers berdasarkan penurunan harga saham pada perdagangan sesi pertama, antara lain saham BBRI turun 500 poin di level 11.500 dan saham BMRI turun 350 poin ke level 9.375. Saham BBNI juga turun di 250 poin di level 5.200. Ada Pegas di sini pemirsa, turun 100 poin ke level 2.600. Kita akan bahas dua saja mewakili pemimpin pelemahan IHSG kita, Mas Gemma, saham BBRI dan saham BMRI. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini perubahan harga saham dari poin seperti apa? Yang sudah hijau saat ini adalah BRI. Ya, jadi mungkin Anda bingung kok hijau kan merah. Kita tidak melihat daripada harga close sekarang, karena harga close sekarang itu dibandingkan dengan close kemarin ya. Kalau kita lihat itu dibandingkan dengan open sekarang, yang sudah cukup kuat dan demand sudah masuk itu adalah BBRI satu-satunya yang sudah bertahan hijau, sementara yang lainnya masih merah. Jadi ini bisa jadi peluang, memang ada gap, BBRI bisa dilakukan buy on weakness. Kemudian saya lebih tertarik ke BBCA karena di bawah itu banyak area-area support penting ya, ada 12.700, kemudian ada 12.400. Masuk ke level tersebut biasanya akan terjadi satu pembalikan arah lagi gitu. Dari BBCA sendiri kira-kira fundamental keuangan perusahaan itu seberapa sehat, Mas? Tidak akan terkena impact ya, karena BBCA ini selain dari KPR, terus kemudian dia juga kuat di kredit konsumsi ya, karena kredit konsumsi ini bisa dikatakan sangat menarik sekali dan itu dia sudah punya basis poinnya sehingga tidak akan jadi masalah. Kalau kita lihat bandingkan antara rasio utang yang mereka miliki dengan prediksi laba bersih yang bisa diperoleh oleh BBCA? BBCA bagus, terus PBV-nya juga menarik sampai sekarang, dan saya rasa untuk Q3 ini tetap akan memimpin ya untuk BBCA. Kita bahas juga satu sektor lainnya, dari Pegas turun 100 poin ke level 2.600, memimpin pelemahan juga salah satunya ya, di sesi yang pertama. Pegas kemarin naik banyak, hari ini turun lagi karena memang dia masih di dalam fase akumulasi dan Anda bisa waspadai penurunan ini untuk jangka waktu sekitarnya 2 mingguan dan kemudian baru mulai ada satu gambaran bahwa dia akan kembali naik. Tapi ini belum masuk di dalam trend bullish, justru ambil satu kesempatan. Sektor-sektor seperti ini kan mulai bangkit ya, dan kita lihat yang akan kembali menyusul itu adalah ITMG-nya gitu. Jadi untuk komoditi saya rasa ITMG bisa menjadi pilihan. In a way Anda belum merekomendasikan kita bermain ke Pegas. Tidak. Kalau kita melihat dari pergerakan sahamnya, rekomendasi Anda untuk sesi perdagangan yang kedua di mana? Buy on weakness, Anda perhatikan BCA, Anda perhatikan BRI ya, kemudian Anda lihat juga ITMG. Tetapi sebaiknya membelinya pada tanggal 23 dan 24, saya rasa di situ. Level dari IHSG kita sendiri? IHSG menutup akhir pekan ini? IHSG akan bergerak di level 4.700 sampai 4.730. Mudah-mudahan nanti sore udah kembali mendekati harga open di 4740-an ya, karena udah price in, mungkin sesi 1 shocknya udah selesai.
dan sekarang orang mulai sadar lagi bahwa market dalam kondisi yang baik, ya maybe itu akan menjadi satu hal yang baik gitu. Tadi ada mengatakan tren penurunan yang terjadi di IHSG kita ini sifatnya hanya sementara. Anyway, kalau kita bertanya mengenai tekanan di Bursa Efek Indonesia ini lebih kuat mereka katakan dibandingkan dengan indeks lain di Bursa Asia seperti Hang Seng yang hari ini bergerak melemah di 0,55%, Straits Times turun 0,18%, Kospi juga melemah 0,2%, Nikkei 225 turun 2,28%. Ini tertekan apresiasi yen. Melihat pola pelemahan dari indeks-indeks negara tetangga kita ini, apakah pelemahan IHSG kita masih banyak didominasi tekanan dalam negeri ke depannya? Iya, ya, ini dalam negeri dan Indonesia tidak ada masalah, ini hanya shock ya, panic selling karena kasus bank itu dan kemudian semua orang ikut-ikutan jual dan sektor-sektor yang ini juga dijual dan ini ada hari Jumat gitu, mereka selalu berpikir cari aman, ya udahlah daripada nanti Senin masalah. Ini kan psikologi pasar, dia selalu berpikir begitu, nanti bank masalah, wah nanti kejadiannya makin buruk, ya udah jual. Tapi nanti lihat menjelang tutupan, karena ini matahari masih berada di Aquarius dan trennya masih bullish. Sometimes akan ada dana-dana yang tiba-tiba nyelonong ke market masuk dan bikin market hijau. Who knows? Something might come up di sini. Ya, karena secara financial astrologi dari astrologi melihat we are not in bearish trend. Menarik kalau kita berbicara mengenai sektor perbankan. Dari sisi industri, kira-kira kebijakan pemerintah apa yang paling tidak bisa menopang ini kinerja perusahaan-perusahaan perbankan di tanah air di tengah banyak isu yang sedang berkembang? Kalau saya bilang sih udah cukup jenius ya nurunin kayak begini, karena memang kan selama ini suku bunga tinggi. Bagaimana mungkin perusahaan itu bisa untung kalau interest expense-nya gede banget. Udah kalah forex loss, kemudian interest expense-nya besar, mau tidak mau Jokowi udah perintahin aja turunin ya marginnya. Ya udah ini giliran bank lah. Selama ini kan mereka udah untung banyak-banyak. Ya. Tapi ingat loh, mereka kan juga punya non-performing loan. Jadi pemerintah udah hitung dengan diturunin ke 4%, itu nanti orang yang nggak bisa bayar atau non-performing loan akhirnya bisa mulai merestrukturisasi utangnya dan kemudian ya fine gitu. Baik. Nah, cuma takes time. Oleh karena itu kita mesti perhatikan. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia ini sekarang backbone-nya adalah banking, consumer, dan construction. Ya, jadi mau tidak mau Anda tetap harus ada di tiga ini. Kecuali Anda mau melirik batu bara yang nampaknya mulai terkerek naik karena oil naik. Tetapi itu bukan core fundamentalnya. Ya, jadi tetap core fundamentalnya mau tidak mau banking, karena negara ini margin banknya memang paling tinggi di dunia kalau saya bilang. Mas Gemma Guyardi, Anda adalah Associate Director dari UOB Kay Hian Securities dan juga Presiden Direktur dari Astronaci International. Terima kasih banyak atas analisa Anda. Pemirsa, demikian usai sudah perjumpaan kita dalam Market Now sesi kedua. Pastikan Anda masih bersama kami. Prisa Sombodatu masih akan kembali hadir untuk Anda menyajikan berita dari dunia bisnis, ekonomi, dan capital market. Saya Erwin Surya Brata. Have a nice weekend. Happy trading day.